Oke, selamat siang, selamat pagi para mahasiswa sekalian di pertemuan online kita. Pada kali ini pertemuan yang pertama dari pertemuan online kita tentang manajemen keuangan. Coba kita tampilkan materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah saya berikan gambaran tentang deskripsi mata kuliah lebih dahulu. Apa saja yang mau kita pelajari dari materi manajemen keuangan pada semester ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana konsep dasar dari teori manajemen keuangan. Nanti akan diperkenalkan apa itu definisi manajemen keuangan, apa itu tujuan manajemen keuangan, apa itu ruang lingkup manajemen keuangan, dan apa konsep dasar manajemen keuangan. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang manajemen modal kerja, atau dalam hal ini kita membahas manajemen aktiva lancar. Di dalamnya kita bahas yang pertama manajemen modal kerja, lalu kita lanjutkan dengan bagaimana manajemen kas dan manajemen surat-surat berharga. Kita akan bahas lagi tentang nanti bagaimana tentang manajemen piutang, dan kita bahas lagi dengan manajemen persediaan, dan dilanjutkan dengan bagaimana tentang manajemen aktiva tetap yang di dalamnya akan kita bahas tentang nilai waktu dari uang atau time value of money dan evaluasi daripada suatu investasi. Dan berikutnya nanti kita akan bahas tentang bagaimana capital budgetingnya, penganggaran modal, serta kita akan bahas bagaimana tentang laporan keuangan dan berbagai macam alat analisis untuk laporan keuangan yang akan kita pelajari pada sesi berikutnya nanti. Maksud sekalian, sebagaimana kita ketahui, setiap kita melakukan perkuliahan suatu ilmu, suatu teori, adanya suatu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran dari manajemen keuangan pertama yang kita bahas? Kita berharap mahasiswa itu mampu mengenal, mahasiswa itu mampu memahami apa itu manajemen keuangan, apa itu ruang lingkupnya, serta konsep manajemen keuangan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan bisa mampu mengenal dan memahami apa itu manajemen aktiva lancar dan manajemen aktiva tetap. Dan mahasiswa berharap bisa mengenal, bisa memahami berbagai macam teknis analisa keuangan, apa saja yang akan dibahas di sana. Dan berikutnya adalah kita akan bicarakan tentang laporan keuangan. Diharapkan mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan dan mampu pula menganalisa serta menginterpretasi dari suatu laporan keuangan. Apa tujuan akhirnya? Diharapkan mahasiswa itu mampu mengaplikasikan, mahasiswa mampu menganalisa keuangan perusahaan dalam dunia perusahaan yang secara nyata. Baik. Saya balik ke belakang. Ya, sebelum ke referensi. Nah, indikator capaian. Jadi, ketika kita sudah mempelajari manajemen keuangan ini, kita bisa mengatakan capaian materi yang telah diberikan itu apakah sesuai sama harapan. Apa indikatornya? Pertama, mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan teori-teori tentang manajemen keuangan. Mahasiswa mampu menghitung berbagai macam perhitungan-perhitungan alat-alat analis di dalam keuangan. Dan mahasiswa mampu menganalisa keuangan perusahaan, dan terakhir mahasiswa itu mampu untuk mengambil suatu keputusan di dalam manajemen keuangan. Dan mahasiswa itu mampu dan memahami semua teori-teori keuangan dalam dunia perusahaan secara nyata. Ini berbagai macam referensi yang bisa saudara jadikan acuan untuk pembelajaran ini. Namun demikian, di luar ini juga literatur apapun yang berkaitan dengan manajemen keuangan bisa saudara gunakan untuk menunjang
pembelajar tentang manajemen keuangan yang pertama ini. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang keuangan, kita harus lebih dulu mampu mendefinisikan apa sebenarnya dari manajemen keuangan itu. Di sini saya kutipkan pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Hanya 4. Walaupun demikian, berbagai macam pengertian konsep keuangan dari definisi dan ahli-ahli yang lain bisa saudara gunakan. Yang pertama saya kutip dari James Van Horn di sini. Yang dikatakan manajemen keuangan adalah segala macam kegiatan hubungannya dengan bagaimana memperoleh dana serta bagaimana mengalokasikan mengolah aktiva menjadi tujuan aktivitas perusahaan. Artinya begini, menurut James Van Horn ini, manajemen keuangan adalah bagaimana upaya perusahaan untuk memperoleh sumber-sumber dana atau financing atau pendanaan. Lalu dengan pendanaan yang ada itu, bagaimana untuk mengalokasikannya ke dalam bentuk aktiva, dikelola, ya kan, untuk semua tujuan aktivitas perusahaan. Jadi ada 2 fungsi sini, fungsi pendanaan dan fungsi investasi ke dalam bentuk aktiva. Yang kedua, menurut Weston, manajemen keuangan itu adalah fungsi dan tanggung jawab manajer keuangan. Artinya di sini adalah fungsi manajemen keuangan ini adalah ada di tanggung jawab di tangan manajer keuangan. Menyangkut apa? Keputusan tentang penanaman modal, investasi. Ini tugas manajer keuangan. Menyangkut apa lagi? Pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan operasional perusahaan. Serta terakhir adalah pembagian dividen pada suatu perusahaan. Adalah pembagian pada laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Ini menurut pendekatan definisi oleh Weston dan Copeland. Dan yang ketiga, menurut Brickman, manajemen keuangan itu adalah bidang yang sangat luas. Ada 3 bidang keuangan. Apa saja? Bidang pendanaan, bidang investasi, dan bidang tentang pembagian kebijakan dividen. Dengan bidang-bidang yang luas ini memiliki kesempatan karir yang sangat luas pada bidang-bidang finance ini. Merupakan bidang pekerjaan bagi seseorang yang bergerak di bidang financing. Dan yang keempat, menurut ahli Arthur J. Noun, manajemen keuangan merupakan pemeliharaan dan penciptaan dari nilai-nilai ekonomi atau kekayaan suatu perusahaan. Nah, demikian itu berbagai macam definisi daripada ilmu manajemen keuangan. Kita lihat sekarang apa saja fungsi-fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Yang pertama, fungsi marketing. Kita tahu fungsi marketing itu berkaitan dengan kebijakan perusahaan, mulai perencanaan sampai pelaksanaan, sampai pengawasan yang berkaitan dengan marketing perusahaan. Yang kedua, fungsi manajemen dalam perusahaan adalah fungsi finansial. Artinya, manajemen keuangan yang kita pelajari ini merupakan salah satu fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Tidak ada satupun perusahaan yang tidak mempunyai fungsi ini. Yang ketiga, fungsi produksi. Merupakan juga fungsi manajemen dalam perusahaan. Fungsi produksi, yaitu manajemen operasional. Dan yang keempat, research and development. Fungsi riset dan pengembangan. Perusahaan tidak bakal bisa berkembang dengan baik tanpa ada fungsi riset dan pengembangan. Oleh karena itu, semakin besar bisnis, semakin besar perusahaan, fungsi ini akan bekerja secara baik. Human Resources Development, fungsi sumber daya manusia, juga merupakan fungsi manajemen dalam perusahaan. Dan yang terakhir, ya kemudian manajemen adalah fungsi industri dan fungsi transportasi. Artinya, di sini 7 fungsi manajemen dalam perusahaan ini satu sama lain saling bersinergi untuk sama-sama memajukan perusahaan. Tanpa ini, salah satu yang tidak baik itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kinerja perusahaan secara baik. Oleh karena itu, sebagai fungsi finansial juga harus mengandalkan
fungsi-fungsi yang lain dalam suatu perusahaan. Nah, saudara sekalian, untuk saat ini kita cukupkan sekian, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.